Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 19 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Kami pun seperti Abraham menantikan sebuah kota yang Engkau ya Bapa yang membangunnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini berjudul Abraham menantikan sebuah kota. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham tidak mempunyai harta benda di dunia ini, setapak tanah pun tidak. Ia mempunyai banyak perkara, dan ia gunakan semuanya itu demi kemuliaan Allah dan untuk kebajikan sesama manusia. Tetapi ia tidak menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Tuhan telah memanggil dia untuk meninggalkan bangsanya yang menyembah berhala, dengan janji akan memberikan kepadanya tanah Kanaan sebagai harta milik untuk selama-lamanya. Namun demikian, baik ia atau anak-anaknya atau cucunya tidak memperolehnya. Pada waktu Abraham mencari satu tempat untuk kuburan, ia harus membelinya dari seorang Kanaan. Satu-satunya harta miliknya di tanah perjanjian itu adalah liang kubur yang ada di Gua Makpela. Tetapi firman Allah tidak pernah gagal. Itu juga tidak menemui kegenapannya yang terakhir dengan didudukinya Kanaan oleh bangsa Yahudi. Abraham sendiri harus ambil bagian dalam warisan itu. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham akan digenapkan melalui Kristus. Allah telah memberikan kepada Abraham satu pandangan akan pusaka yang kekal itu, dan ia puas dengan pengharapan ini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tentang keturunan Abraham tertulis sebagai berikut. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita harus hidup sebagai pengembara dan orang asing di dunia ini, jikalau kita ingin memperoleh tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 192 dan 193. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Jaminan untuk memasuki kota yang Allah bangun tersebut telah menjadi bagian Abraham. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 371 paragraf 3 berkata, Allah telah memberikan kepada Abraham satu pandangan akan pusaka yang kekal itu, dan ia puas dengan pengharapan ini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman,
Abraham percaya bahwa kota yang Allah bangun tersebut telah diterimanya. Abraham puas setelah menerima pemandangan yang Allah berikan kepadanya. Lalu, siapa lagi yang dapat memasuki kota yang Allah bangun tersebut? Kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini yang terdapat dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 125, paragraf 1, berbunyi, "Jika Anda benar dan rendah hati serta setia dalam hidup ini, Anda akan diberikan jalan masuk yang berkelimpahan. Maka pohon kehidupan akan menjadi milikmu, karena Anda akan menjadi pemenang atas dosa. Kota yang pembangun dan pembuatnya adalah Allah akan menjadi kotamu." Jadi, jika hidup kita benar, rendah hati, dan setia, maka janji yang Abraham terima menjadi bagian kita juga, yaitu tinggal di kota yang dibangun oleh Allah. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hidup benar, rendah hati, dan setia tersebut? Dalam suratnya kepada Dr. Kellogg, Nyonya White menjelaskan. Suratnya nomor 8 tahun 1886, paragraf 6. "Saya memiliki minat terdalam bahwa Anda akan masuk melalui gerbang ke dalam kota Allah, bukan sebagai pelaku yang hampir tidak diampuni, tetapi sebagai pemenang. Saudaraku, maukah kamu memikirkan hal ini? Anda akan masuk jika Anda selalu benar dan rendah hati serta setia dalam tugas Anda dalam menuruti perintah-perintah Allah dalam kehidupan ini." Kita dapat masuk ke dalam kota yang Abraham nanti-nantikan, yang dibangun oleh Allah, hanya jika kita selalu benar, rendah hati, dan setia dalam menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah tersebut, atau yang disebut Commandments of God, adalah sama dengan hukum Allah. Apakah hukum Allah itu? Ya, benar. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah itu sendiri. Ingat kutipan berikut ini yang terdapat dalam Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1. Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah dan itulah standar semua karakter. Inilah pentingnya kita menuruti perintah-perintah Allah yang adalah hukumnya, agar kita memiliki karakter yang sempurna. Mengapa penting sekali memiliki karakter yang sempurna ini? Manuskrip 37 tahun 1908 paragraf 17 menjawab, "Tanpa kesempurnaan karakter, tak seorang pun dapat memasuki gerbang mutiara kota Allah." Inilah saudaraku dalam Tuhan, pentingnya memiliki karakter yang sempurna, yaitu dengan menuruti hukum Allah. Sebab itulah syarat untuk kita dapat memasuki gerbang mutiara kota Allah. Tetapi Roh Nubuat berkata dalam Khotbah di atas Bukit halaman 64 paragraf 3, "Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah." Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menuruti perintah-perintah Allah yang adalah hukum-hukumnya? Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 390, paragraf 2, menyatakan, "Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia." Berjalan seperti Kristus artinya hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu hidup dalam menuruti hukum Allah dengan sempurna. Nah, berdasarkan kutipan Roh Nubuat ini, anugerah Kristus tersebut adalah rohnya, yaitu roh Kristus. Kita dapat menghidupkan penurutan akan hukum Allah hanya apabila Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran rohnya. Sebab ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, untuk hidup benar, rendah hati, dan setia dalam menuruti hukum Allah, agar dapat masuk kota yang dibangun oleh Allah, kita perlu Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 26 Mei tahun 1904, artikel A, paragraf 6. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang
melalui karunia kebenaran-Nya. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, kebutuhan kita yang terutama dan pertama hanyalah memiliki kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, sehingga kita dapat menuruti hukum-hukum Allah dengan benar, rendah hati, dan setia, hingga akhirnya kita diubahkan dalam karakter menjadi serupa dengan Dia, dan kita dapat berjumpa dengan Abraham di dalam kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana pentingnya kami memiliki hidup yang benar, rendah hati, dan setia dalam menuruti hukum-hukum Allah. Sebab hukum-Mu adalah salinan karakter-Mu yang menjadi standar semua karakter. Kami perlu memiliki karakter yang sempurna agar kami dapat memasuki kota Allah yang Engkau bangun, ya Bapa. Sebagaimana Abraham, kami pun menantikan kota itu. Dan selama kami menantikan, kiranya kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Sebab hanya oleh kehadiran Kristuslah kami dapat hidup sempurna. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami. Sehingga pada waktu Engkau datang kedua kali, kami boleh menerima kehidupan yang kekal dan memasuki kota yang Allah bangun bersama-sama dengan Abraham. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.